Iya. Iya, Pak Yarmed. Jadi kalau Flower sendiri karena kita punya komunitas ya, kita bekerja di 11 kabupaten kota dan kita punya kelompok perempuan-perempuan di tingkat desa. Kita lakukan diskusi kritis kalau kita sebut tiap bulan, dan ini isu-isu tentang kesehatan, gizi, termasuk bagaimana memastikan ASI dan lainnya itu kita bahas di tingkatan desa di pertemuan ibu-ibu. Selain itu juga kita melakukan kampanye-kampanye seperti publikasi dan lainnya ya melalui medsos kita, lalu juga dengan kelompok laki-laki. Jadi Flower juga punya ini kelompok perempuan, lalu kelompok suaminya juga kita berikan edukasi ya. Jadi dua arah tentang nggak cuman isu menyusui ya, juga hak kesehatan reproduksi dan isu-isu kritis lainnya yang kita anggap penting disampaikan karena bisa mendukung pemenuhan hak perempuan termasuk anak di dalamnya. Termasuk juga Flower melakukan pertemuan dengan tokoh agama di tingkat desa, mendiskusikan tentang isu-isu ini sehingga ada dukungan juga dari tokoh adat dan tokoh agama untuk menyuarakan hal ini. Gitu. Terima kasih para pendengar, pemirsa sekalian, Saudara Lon. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, talkshow kita ini sifatnya interaktif. Silakan menelpon ke 08 1168 9020 sesuai dengan frekuensi Serambi 9020 FM gitu. Silakan, kami tunggu. Ada Ibu Riris, ada Ibu Lasmi, dan kemudian Ibu Sarah siap untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pendengar sekalian. Kemudian saya kembali ke ini. Ada nggak kasus anak itu ternyata alergi sama susu ASI-nya? Itu jarang sekali. Iya betul Pak. Ya, itu sangat jarang alergi susunya, ASI-nya gitu, Pak ya. Yang bisa jadi itu makanan yang dimakan oleh ibunya. Jadi makanan, ya betul. Jadi makanan dari ibunya itu ternyata mempunyai bakat alergi. Anaknya mendapat ada yang zatnya yang masuk melalui ASI-nya, itu yang menyebabkan. Tapi kalau ASI-nya sendiri itu belum ada kasus ya? Alergi terhadap ASI. Terus kemudian kalau kemudian si ayah berpikir udah saatnya ngasih susu formula misalnya kan, itu susu formula itu idealnya pada bulan keberapa atau tahun keberapa? Iya, jadi susu formula itu sendiri sebenarnya Pak bisa diberi atas indikasi medis. Itu bisa lebih cepat artinya ya? Iya, bisa lebih cepat atas indikasi medis. Jadi tenaga kesehatan atau dokter spesialis anak menentukan, atau dokter spesialis gizi atau yang berkompeten itu memberikan susu formula atas indikasi. Tapi kalau tidak ada indikasi, anaknya tumbuh sesuai dengan grafik, sesuai dengan umur, maka susu formula belum diperlukan. Gitu. Jadi bisa kita mengharapkan susu formula itu gizinya apa gitu. Maksudnya misalnya kita perlu protein, atau kita perlu lemaknya, atau kita perlu apa yang lainnya yang perlu kita dari susu formula. Sebenarnya itu bisa didapat dari makanan kita sehari-hari. Protein, iya betul Pak. Maksudnya kalau kita berpikir kalau di atas 6 bulan setelah ASI eksklusif, mungkin sudah perlu ditambah dengan susu formula. Sebenarnya tidak perlu, tidak. Jadi kita mencukupi kebutuhannya itu tuh masih 50% dari ASI. 50%-nya lagi itu dari makanan. Sudah makanan pendamping ASI. Karbohidrat diberikan, protein, lemak, vitamin gitu Pak. Jadi sebenarnya belum ada tempat untuk susu formula gitu. Belum ya? Iya, belum. Ya? Belum. Oke, makanan pendamping ASI itu siapa yang harus memberitahu kepada ibu, terutama ibu muda yang baru pertama melahirkan ini? Siapa yang memberitahu dia bahwa selain ASI, makanan pendamping ASI itu ini yang cocok, ini yang pas gitu. Itu recommended lah gitu. Iya. Kalau saya bilang itu justru keluarga paling dekat mestinya, dan sudah lebih senior ya. Ya, jadi mengikuti kelas ibu namanya. Ada kelas ibu kita bentuk. Nah, di situ ada berbagai informasi. Kemudian setiap ibu yang hamil itu harus mempunyai buku KIA namanya, buku PING. Di dalam buku PING tersebut ada berbagai informasi, termasuk gizi ibu hamilnya, termasuk juga gizi buat anaknya. Nah, jadi dalam 6 bulan pertama memang harus ASI saja. 6 bulan seterusnya
itu baru boleh memperkenalkan makanan pendamping ASI, tapi ASI terus diteruskan sampai dengan berumur 2 tahun. Nah, jadi jangan pernah khawatir kalau ada yang kembar pun itu masih cukup ASI-nya. Gitu. Ada cadangan. Benar, saya pernah lihat itu Pak. Jadi ada anak kembar. Nah, satu karena mungkin kekhawatiran tadi nenek, satu dikasih dirawat sama ibunya, satu ke neneknya. Nah, terlihat perkembangan Beda ya? pertumbuhan. Jadi luar biasa. Maka saya bilang, kenapa diberikan Bu? Kami khawatir karena ini nggak cukup. Nah, seperti itu. Jadi Allah maha luar biasa. Ya, ini ada penelpon ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siapa, di mana, dan ditujukan pertanyaan buat siapa? Ini dengan Nur di Nur di Nesu. Ya. Oke. Silakan ajukan pertanyaan. Ya. Untuk umum boleh Mau atau tanya untuk sama ibu-ibu dokter di situ. Ya, ada 2 dokter sini. Satu lagi calon dokter. Pertanyaannya gini, apakah manfaatnya tetap sama kalau misalnya kita kasih ASI itu ASI yang sudah kita pompa, nggak pernah berkontak langsung dengan payudara si ibu, karena ada beberapa ibu-ibu zaman sekarang itu pada takut nanti kalau bentuk payudara itu bakal berubah kalau menyusul secara langsung gitu, jadi makanya dipompa. Apakah manfaatnya untuk si anak dan si ibu itu tetap sama gitu? Oke, mantap. Terima kasih Bu Nur. Baik, saya coba jawab Bu Nur. Jadi Bu, Ya, terima kasih. iya sama-sama Bu. Jadi kandungan ASI itu memang tidak sama. Anak hari ini atau nanti malam gitu, itu juga berbeda. Anak sedang sakit, anak sedang sehat juga berbeda. Seperti tadi anak baru lahir mendapat kolostrum, berapa hari kemudian kandungan ASI-nya juga sudah berbeda sesuai dengan kebutuhan tubuh. Memang isinya tidak berubah Bu kalau misalnya kita pompa. Jadi waktu saat kita pompa, kita berikan lagi berapa hari lagi, komposisinya tetap itu. Tapi ya, apakah jadinya anak tidak sesuai dengan kebutuhan anak? Nah, tidak juga Bu. Jadi komposisinya itu tetap sesuai dengan tetap betul Pak. Jadi tetap sesuai kebutuhan anak. Nah, apakah ada dampaknya bila misalnya tidak menyusui langsung? Tentu, karena kita berharap dengan menyusui ini ada kontak antara ibu dan anak. Jadi manfaat dari kontak itu juga sangat besar untuk ibu dan anak. Dari segi ibu sendiri itu menumbuhkan rasa sayang. Kenapa kita ingin IMD juga berlangsung, inisiasi menyusui dini juga berlangsung? Itu seperti Bu Slaspi bilang tadi, bahwa ini akan berefek pada 2 tahun kemudian gitu. Sepanjang 2 tahun itu ASINya insya Allah akan berhasil. Terus kemudian selain meningkatkan antara itu, anak juga berperilaku baik. Anak percaya pada ibunya, percaya pada orang tua, juga percaya diri. Jadi efek psikologis yang ditimbulkan dengan menyusui itu sangat besar. Jadi diharapkan itu tidak hanya nutrisinya yang didapatkan oleh anak, tetapi juga ikatan batin antara anak dan ibu dan keluarganya juga diharapkan akan tumbuh dengan adanya proses ini. Ya, berarti benar yang dikatakan di Ibu Nadine dalam bukunya itu, menyusui itu merupakan wujud cinta kasih yang paling dalam yang diberikan si ibu kepada bayinya. Ya, jadi bonding. Bonding itu ikatan. Nah, ikatan antara ibu dan anak. Makanya pada saat memberikan ASI sebaiknya tatap matanya. Nah, jadi di situ itu main WA ya Bu? Ya, jangan main WA, jangan nonton drama Korea gitu loh. Jadi benar-benar, makanya di situ ikatan yang tulus, cinta kasih yang tulus, demikian. Jadi pemberian ASI merupakan seni yang membutuhkan konsentrasi dan ketulusan hati. Jadi jangan pikirannya bercabang-cabang. Kemudian gini, secara tradisional mungkin orang-orang kita di kampung percaya ada tumbuhan tertentu, daun tertentu kalau dimakan, susunya makan lebih banyak. Apa benar nih? Kalau saya sebut itu ada namanya daun katu, masih habis itu daun
kelor lagi. Kelor lagi. Ini apa enggak nih? Ini mitos juga. Dia gini, semua sayuran yang berwarna hijau itu baik sekali manfaatnya untuk asupan gizi, baik ibu hamil maupun ibu menyusui. Jadi nggak mesti daun itu sih sebenarnya. Nah, tapi pastikan ibu yang hamil dan menyusui itu makan lebih banyak dari biasanya. Nah, Karena porsi dia ya, jangankan untuk kebutuhan dia disalurkan sudah 2 nih. Nah, sehingga asupan gizi cukup untuk dirinya, juga cukup untuk bayinya. Dengan tablet tambah darah juga jangan lupa tuh. Oh iya, Iya, saya lupain itu. karena lagi Wah, luar biasa. Izinkan saya Silakan. menambah sedikit. Jadi Ya. untuk proses pengeluaran ASI itu Oke. ada namanya hormon oksitosin, hormon cinta. Nah, jadi ini sebenarnya dipengaruhi oleh suasana ibu, mood ibu, gitu. Betul. Jadi semua yang membuat ibu bahagia itu, insya Allah ASINya lancar. oh gitu. Gitu. Jadi kalau kita bilang tadi ada sesuatu makanan itu laktogok, nah istilahnya ya apa untuk membuat ASI banyak gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting untuk mengeluarkan ASI itu adalah hormon tadi dipicu oleh suasana hati ibu gitu. Jadi bisa juga dibantu oleh bapak nih. Ya, Jadi selain betul. memberikan uang belanja untuk ibu yang lebih, bisa juga dengan namanya pijat oksitosin. Jadi Pijatan. jadi bapaknya melakukan pijatan pada ibu. Sekarang banyak di YouTube, di YouTube Aceh Peduli ASI juga ada bagaimana cara melakukan pijat oksitosin, juga bisa membantu melancarkan pengeluaran ASI. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, Ibu Sarah, satu lagi pertanyaan. Ibu kan sering melaksanakan kelas ya, bukan Ya. kelas itu kan? Iya. Ada nggak pertanyaan peserta yang bagi Ibu itu mengesankan kali, baik karena ketidaktahuannya, terus kemudian kan konyol kali pertanyaannya, tapi kemudian Ibu luruskan dari segi medis gitu. Iya. Ada Bu? Jadi saya jadi teringat nih Pak, bukan sesuatu yang aneh sebenarnya, tapi ada satu nenek pada saat Nenek ikut juga ya? nenek ikut, Pak. Kebetulan nenek ini ibu saya sendiri. Jadi pada saat itu saya terkesan bahwa saat beliau bilang itu, waktu itu saya masih jadi peserta kelas, belum bergabung dengan Aceh Peduli ASI. Jadi saat itu ibu saya bilang, beliau bersyukur bahwa sekarang sudah ada media-media seperti ini, mungkin bukan hanya Aceh Peduli ASI tapi tetap banyak media yang lainnya, komunitas yang lainnya atau organisasi yang lainnya juga mendukung pemberian ASI, karena beliau pikir sebenarnya kan sudah diperintahkan oleh Tuhan memang menyusui ya, tapi seiring berjalannya waktu itu hilang gitu. Jadi digantikan oleh kalau nggak susu formula nggak keren nih. Jadi beliau bilang, saya sangat bersyukur bahwa ada kesempatan seperti ini, walaupun saya tidak bisa dulu memberikan full untuk anak saya, tapi saya bisa mendukung anak saya untuk memberikan ke cucu saya. Jadi saya rasa sangat terkesan. Wah, ibu saya iya, terharu sekali gitu. Jadi mudah-mudahan kita juga berharap bahwa akan semakin banyak keluarga yang mendukung, bukan hanya suami saja, tetapi orang tua juga, mertua juga, tetangga juga bahkan. Jadi mendukung ibu menyusui, karena apa? Kalau ada dukungan, ibu kuat, gitu, ibu bisa. Bu Lasmi, Ya. dari referensi yang saya baca, sel darah putih itu ada pada kolostrum, sel darah Ya. putih, ya kan? Kalau begitu, kehadiran sel darah putih tadi apa manfaat langsung kepada si bayi? Ya, itu sebagai pertahanan tubuh. Mencegah Jadi infeksi iya, termasuk. mencegah infeksi, Termasuk, jelas sekali mencegah infeksi. Jadi anak yang diberikan air susu ibu bisa jadi dia lebih berat badannya mungkin lebih kurang daripada anak yang diberikan susu formula. Tetapi untuk daya tahan tubuhnya dia lebih oke. Jadi kalau yang dikasih susu formula, hujan sedikit sakit, Kacanya yang ada di atas. panas sedikit, enggak, memang demam Pak tiba-tiba gitu loh. Tidak mudah bisa bertahan dengan beradaptasi dengan perubahan cuaca. Tapi anak yang diberikan susu ibu itu luar biasa, dia oke. Nah, karena apa? Kalau kasih susu formula ya gemuk dia. Nah, ke gitu. sana ya? Jadi belum tentu sehat tadi pagi, ya. tadi pagi saya ketemu, saya menyusui Bu, tapi anak saya kok saya lihat bayi yang lain montok-montok karena dikasih susu. Oh, jangan salah, saya bilang. Lihat nanti dia, tapi betul Bu, dia ini lincah. Oh, katanya ini, dan dia jarang sakit. Nah, itu dia. Nah, itu jadi itu luar biasa juga ya bagaimana ininya. Kemudian kalau saya satu mungkin yang seringnya kejadian ini pada ibu-ibu kita setelah dia melahirkan itu Pak, pakai pantangan pula.
Jadi percaya sama jadi nggak boleh makan. ini, Kasihnya ikan teri yang kering, yang aduh bisa bayangkan. Jangankan untuk si bayi, untuk dia sendiri nggak sendiri cukup. nggak cukup deh ya. Nah, di situ peran keluarga luar biasa. Nggak boleh karena kamu baru melahirkan, kamu minum harus sedikit, makan harus yang nggak ada kuah, nggak ada semua. Padahal dia luar biasa laparnya. Itu baru bisa makan leluasa lagi setelah 40 hari. Sayang banget, sayang banget si ininya. Ibunya sayang, bayinya juga sayang. Kekurangan gizi. Betul. dan Nah, jadi lain-lain itu. ya. Nah, itu seperti itu. Satu lagi kesempatan kan ini. Pada saat banjir sering kita. Pada saat bencana. emergency ya. Nah, orang pengen tolong karena banyak anak. Yang terpikir adalah memberikan susu formula. Iya, itu selalu Di begitu. situ jadi ini, padahal itu salah. Nggak bisa. Jadi kasihan ibu-ibu yang memang dia mulanya menyusui hanya akan datang susu formula. Langsung Berhenti, beralih ya. sayang Pak, dan belum tentu cocok masalahnya. betul. Nah, itu dibuat ketergantungan. Padahal itu ada peraturan pemerintahnya, tidak boleh langsung memberikan susu formula tanpa pengawasan. Tapi ketika ada bencana seperti banjir yang menyebabkan orang mengungsi, Iya. perlu kehadiran ini ya. Iya, betul. Apa Konselor, konselor ya? konselor Konselor ASI. ya. Jadi Oke. sekarang program Menteri Kesehatan kita ini untuk kedepannya beliau pengen adanya satu konselor ASI, satu konselor PMBA. PMBA itu pemberian makan pada bayi dan anak. Itu diharapkan di satu kecamatan harus ada satu targetnya. Jadi kita buat pelatihan yang banyak tentang itu. Jadi kehadiran kayak Bu Sarah, Pak Bu Riznis saling mendukung dan testimoni apa yang dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Nah, ini gitu. Jadi sudah pucat ibunya tuh. Saya banyak melihat, kasihan sekali. Aduh, seperti itu. Itu yang harus kita rubah. Sementara kolostrum itu sendiri bisa mencegah penyakit kuning Iya, iya harusnya. Betul. Leukemia juga ya, Iya, leukemia, penyakit kuning ya, hepatitis. Bahkan kalau mata juga ya, karena ada vitamin A dalam kolostrum. Iya, betul. Itu paling penting, Jadi, paling bermanfaat. Bayangkan kalau ketiga-tiga itu Itu nggak ada, coba bayangkan. Makanya itu sebabnya kadang-kadang bayi kita pada waktu lahir dia berat badannya oke, terus ASI-nya nggak dikasih dengan full, pemberian susu formula yang sering menyebabkan dia mencret, muntah dan sebagainya, ujung-ujungnya jadi berat badannya kurang dari ini garis hijau jadi ke bawah garis merah atau gizi anak yang kurang. di tengah-tengah itu muncullah apa namanya isu udah diguna-gunain. Nah, iya, terus ganti nama. Jangan Padahal ASI-nya yang kurang. ada lagi bahasa apa tuh, bahasa Padangnya tasapo tuh apa Nah. ditegur sama makhluk Iya, selalu halus. turun berat badan gitu. Iya, padahal kasihan betul. Oke, Bu Lilis, ini jadi tantangan kita ke depan. Iya. Kalau terjadi bencana dan kemudian orang kita mengungsi, dan di situ ada rombongan ibu-ibu, itu harus dipastikan. Jangan Selama ada ini kan formula. bangga betul, anggota DPR bawa Bawa susu formula. padahal belum dibutuhkan oleh Betul, mereka. tentu itu yang dibutuhkan gitu, Pak. Oke. Secara umum entah Ibu Sarah atau kakak yang jawab, kendala terbesar di Aceh ya, tadi sebut mitos 1 ya, Ya. pengetahuan yang kurang, apalagi kira-kira yang bisa menjadi hambatan bentuk pemberian susu ini secara normal. Dulu pernah Abu Jaini menambah masa Betul, pergub ASI ya. itu ya, dari 3 menjadi 6 bulan. Banyak juga yang nentangnya. Ya, tapi di tempat lain ada yang sampai setahun 2 tahun, gitu kan. Ini gimana nih sebetulnya? Nah, kalau saya iklan juga mempengaruhi, Pak. Iklan. Iya, luar biasa hoax. Bukan hoax sih, artinya iklan di TV. Jadi dari cara dari lagunya, dari apa anak-anak kita udah ini. Nah, kemudian juga peran tenaga kesehatan di sini. Nah, jadi jangan terlalu juga cepat memberikan susu formula. Karena susu formula itu mula-mula oke, tapi lama-lama bisa robek juga kantong, Pak. Oh iya, itulah yang kita bilang. Robek kantong. mahal sekali. Ya, padahal itu tersedia gratis, tinggal sorong. Betul, Pak. Kalau saya kata ngomong udah nenek nih. Ada telepon lagi? Ya, Silakan. Assalamualaikum. Salam, Ya, ini suara laki-laki ya? ini sama Pak Ferry. Oh iya, silakan Pak. Ini kita bicara soal keajaiban menyusui, Pak. Ya. Begini Bu ya, Nah, umpamanya si ibu itu terkena kanker payudara. kanker payudara, oke. Si ibu. Itu bagaimana caranya itu si bayi tersebut? Oke. Kasian juga si bayi itu kan baru lahir. Ya, bayinya baru lahir, ibunya kanker payudara. Ibunya begitu, ada sama orang lain.
harus dialihkan si bayi kepada orang lain yang sehat. Oke Pak, namanya tadi? Pak Joni. Pak Joni. Pak Joni. Pak Joni tadi Bang. Pak Joni. Gimana tuh Bu Sarah? Nah, misalnya kalau kasusnya seperti itu, Ya. dan saya punya teman seperti itu, Mama. Ibunya setelah melahirkan kanker payudara Kanker payudara, dengan kondisi tumor. atau dengan kondisi kanker payudara ya Bu. Jadi memang pemberian ASI pada ibu-ibu yang tidak bisa atau tidak Mungkin. tidak mungkin untuk memberikan ASI, kita punya pilihan lain gitu. Ada donor ASI. Oh, ada donor ASI, bukan donor darah aja. Iya, donor ASI. Jadi seperti tadi disusui oleh saudara gitu. Ada donor ASI juga gitu. Tapi itu memang banyak yang harus diperhatikan karena menyangkut nasab. Nasab. Menyangkut nasab itu. Jadi selalu ada jalan gitu untuk anak-anak yang membutuhkan tetapi tidak bisa diberikan oleh ibunya atau keluarganya. Jadi akan dibantu oleh atau carilah bantuan ke tenaga kesehatan, ke rumah sakit atau orang yang lebih kompeten atau orang yang lebih berpengalaman di bidang itu. Jadi insya Allah selalu ada jalan. Gitu. Kalau kankernya sebelah saja, Bisa. yang satu tetap berisiko juga ya. Jadi sebenarnya kan pertumbuhan kalau kanker itu pertumbuhannya cepat ya. Kiri kanan atas. Iya. Berarti tetap berisiko. Tetap ya? beresiko sebaiknya jangan. Cara yang paling aman tadi adalah disusui oleh saudara Iya, atau oleh donor. Iya, Tapi harus perhatikan juga soal nasab ya. betul. Nah, itu keajaiban lagi. Keajaibannya apa? Meskipun kadang-kadang saudaranya itu tidak punya anak balita, sudah lama tidak menyusui, tapi insya Allah pernah kejadian keluar lagi susu. Bisa ya Bu? Iya. Jadi Luar untuk biasa. betul Bu. Nah, Jadi silakan. sekali memang Masya Allah. Jadi untuk seorang nenek pun yang Ya. sudah pernah menyusui sebelumnya, jadi jika dilakukan pancingan istilahnya, Oke, dipancing lagi itu akan keluar lagi artinya. Luar biasa. Atau seorang ibu yang belum pernah Melahirkan. tapi misalnya mengangkat anak atau adopsi gitu, ingin menyusui. Ya. Itu bisa dibantu dengan cara pancingan juga tadi, gitu. Jadi itu juga bisa menghasilkan ASI, iya, Anak adopsi ya. betul, Luar biasa, itu betul-betul ajaib ya. Ya, iya betul. luar biasa. Bagaimana coba? Kalau kita pikir nggak ini, tapi alhamdulillah ada testimoni itu. Iya. Oke, kalau di dinas kesehatan, Ya. urusan ASI mengasi ini atau menyusui ini itu berada di bawah Di bawah ya seksi ya seksi kesehatan Kesmas, ya. Saya di bidang Kesmas membawahi 3 seksi. Promosi kesehatan ibu, anak dan gizi. Nah, di situ dia masuk. ya. Nah, satu lagi kesehatan lingkungan. Nah, jadi ujung-ujungnya kalau kita memang mau betul-betul aktif memberikan konseling untuk ibu menyusui agar tetap menyusui bayinya sampai dengan 6 bulan tadi, meneruskan penyusuan sampai dengan 2 tahun dan memberikan makanan pendamping ASI yang memang cocok untuk usianya. Nah, pantau pertumbuhannya, insya Allah mudah-mudahan stunting juga bisa kita Nah, kurangi. itu dia, mau tanya saya tuh, berkaitan nggak tuh asupan ASI sangat berkaitan. yang berkelanjutan kepada si anak dibanding dengan atau anak yang nggak dapat berkelanjutan, dampaknya ke stunting ya? Iya, Gitu ya? dampaknya ke stunting. Jadi itu salah satu intervensi spesifik yang ya? dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan sektor kesehatan. Jadi ada dilakukan pada remaja, pemberian tablet tambah darah, Oke. ada yang dilakukan kepada ibu hamil, memeriksakan kehamilan, ada yang dilakukan pada bayi dan balita. Salah satunya pemberian ASI eksklusif dan juga pemberian ASI sampai dengan 2 tahun. Jadi memastikan asupan gizinya cukup tersedia. Nah, berarti kalau banyak ibu-ibu yang nggak mau kasih ASI, ya berarti stunting terus terjadi. Begitu. Sadis jadinya. Iya. Jadi jangan heran kalau melihat 10 dari anak-anak kita sekarang balita ini 3 orang stunting.
Nah begitu, 3 atau 4 orang stunting. Nah mungkin makanya klub sepak bola kita nggak bisa menang, Pak. Iya, kalau apalagi kalau jadi model dari pramugari ya. Betul. Nah tapi yang paling penting adalah kognitifnya sebenarnya. Iya. Ya di situ. Yang paling Jadi dilakukan dari stunting itu pertumbuhan otaknya. pertumbuhan Ibu, ya. otaknya Iya. betul. Oke, kita udah hampir sampai di penghujung. Ya. Alhamdulillah udah ada 2 orang yang berpartisipasi Ya. dan tentunya banyak sekali yang dengar tapi barangkali tidak bertanya gitu Ya. ya. Iya. Saya minta masing-masing mulai dari Bu Riris, closing statementnya 2 menit lah. Apa yang akan Ibu sampaikan sebagai stressing point untuk pertemuan diskusi kita sore ini. Iya, buat saya memang yang paling penting dukungan semua pihak ya dari sisi keluarga. Jadi ini tidak menjadi tanggung jawab si perempuan, tapi juga bagaimana suami, mertua, ayah, ya keluarga yang ada di dalam juga komunitas dan lainnya juga mendukung upaya-upaya pemberian ASI ini. Karena kita tahu tadi ya bahwa tujuannya, keajaibannya cukup banyak dan cukup penting sehingga anak-anak kita bisa sehat ya dan terhindar dari stunting, bisa hidup dengan cukup baik. Jadi tidak ditekankan hanya tanggung jawab si ibu, tapi juga tanggung jawab semua keluarga dan semua pihak. Saya pikir itu. Ya, saya. Ya. Oke. Kita tahu bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu sangat menunjang untuk bagaimana perkembangan ke depannya. Jadi kalau kita mau ingin berinvestasi, lakukan dari situ. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari sejak ibu hamil sampai dengan anak berusia 2 tahun. Nah, lihat di mana peran menyusui sangat penting begitu anak lahir sampai dengan 2 tahun di situ. Nah, itu ukuran kita. Kalau memang memberikan intervensinya bagus, insya Allah kedepannya bagus. Ya, untuk bayi ya ASI. Iya. ASI, yes. Silakan, Bu Sarah. Iya, baik. Saya ingin menekankan lagi bahwa ASI itu adalah cairan yang mengandung nutrisi optimal yang diperlukan bayi, dan menyusui adalah merupakan metode pemberian makanan bayi terbaik. Itu ya intinya. Oke. Para pendengar dan pemirsa sekalian, kita sudah sampai di penghujung waktu. Dari diskusi awal tadi kita sudah dapat gambaran bahwa ternyata ASI itu memang ajaib banget gitu. Iya. Dampak atau manfaatnya juga luar biasa, sampai kemudian bisa menimbulkan antibodi, menekan kemungkinan terjadinya penyakit mata, leukemia, bahkan stunting tadi. Ya. Kemudian di tengah masyarakat kita dengar ada semacam mitos yang menjadi hambatan bagi optimalisasi pemberian ASI ini. Misalnya tadi kalau saya kasihkan ASI, anak saya bisa meninggal ya, Iya, gitu ya, meninggal, atau kemudian ada penyakit dihubung-hubungkan gitu. Tapi ada penyakit apa tadi satu? Dena katanya di Aceh Tengah ya. Aceh Tengah. Mungkin kalau buat penelitian jangan-jangan di tempat lain pun ada lagi. Ada. Aceh Tengah ada, Gayo Luwes ada juga ya. Iya, udah gitu. Jadi tapi ternyata itu hanya mitos ya. Mudah-mudahan dengan penyebaran informasi dan edukasi yang optimal, mitos ini bisa sirna, dan kemudian kita berada on the track dalam upaya pemberian ASI ini. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa ASI ini adalah cairan yang Optimal gizinya, nutrisinya, dan kemudian proses pemberian ASI itu sendiri adalah prosesnya menyusui terbaik. Metode terbaik. Metode terbaik ya. Dan bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian bagi Betul, bayi kita. Bisa menurunkan angka kesakitan dan Ajaib, kematian. ya. Itu luar biasa ajaib. ASI. Yes. Ya, demikian. Bila Taufik Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.